Baiklah, selamat malam. Saya atas nama Iketut Merta Kusumadana dengan NIM 2018-003155 hari ini akan mempresentasikan tentang tugas 2 terkait single payment. Baiklah, akan saya mulai. Yang pertama dengan soal berapakah yang harus dibayarkan di akhir tahun kelima untuk pinjaman sebesar Rp750.000 jika tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun. Jawabannya yang pertama adalah kita akan membuat dulu diagram cash flow-nya. Di sini ada yang pertama kita buat garis horizontal terdahulu, kemudian kita bagi menjadi 5 titik sesuai dengan nilai N-nya yaitu 5 tahun. Jadi yang pertama 0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan tahun kelima. Nah, yang diketahui di sini adalah nilai P-nya atau pinjamannya sebesar Rp750.000, tingkat suku bunganya atau I adalah 10% dan jumlah periode bunganya dalam jangka waktu 5 tahun. Dan yang kita cari di sini adalah nilai yang harus dibayarkan, yaitu dengan simbol F. Nah, di sini arah panah pada nilai P mengarah ke atas karena dia merupakan pemasukan atau pinjaman, dan nilai F mengarah turun karena dia minus atau kita mengeluarkan uang. Jadi jika kita mencari nilai F, kita akan menggunakan rumus yaitu F sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I dengan pangkat N sama dengan P dengan nilai Rp750.000 dalam kurung 1 ditambah I dengan nilai 10% dan dipangkat N sama dengan 5. Jadi sama dengan Rp750.000 dikali 1,10 pangkat 5, didapatkan hasil Rp1.207.882,5. Jadi yang harus dibayarkan di akhir tahun kelima yaitu sebesar Rp1.207.882,5. Soal kedua, seseorang meminjam sebesar Rp12 juta di awal tahun pertama dengan rencana mengembalikannya pada akhir tahun kelima. Tetapi di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah pinjaman sebesar Rp800.000 yang akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pertama. Berapa besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima jika pinjaman dilakukan dengan tingkat suku bunga 12% per tahun? Pemecahan atau jawabannya seperti di jawaban yang pertama, yang langkah-langkah yang kita harus buat yang pertama yaitu diagram cash flow-nya. Di sini ada seperti yang di soal pertama ada garis horizontal, kemudian dibagi menjadi sekian titik, 5 titik seperti soal yang pertama. 5 titik di sini tahun pertama 0, tahun pertama 0, terus tahun 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini nilai P-nya, nilai pinjamannya mengarah ke atas karena pemasukan. Jadi arah tanda panahnya ke atas dengan nilai Rp12 juta. Dan pada tahun ketiga menambah pinjaman, jadi itu juga pemasukan dengan arah tanda panah ke atas dengan nilai P3-nya sebesar Rp400.000. Dan pada tahun kelima yang kita cari adalah pengembaliannya
dengan simbol F dengan hasil berapa. Jadi yang pertama kita hitung adalah P totalnya, yaitu sama dengan P ditambah P3 atau pinjaman pertama, tahun pertama ditambah pinjaman tahun ketiga, yaitu sebesar 12 juta rupiah ditambah 800.000, jadi nilai pinjaman totalnya adalah 12.800.000. Kemudian yang kita cari adalah pengembalian atau jumlah yang harus dibayarkan. Future value-nya adalah dengan rumus F sama dengan P total dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N. I itu adalah tingkat suku bunga dan N adalah tahun pengembaliannya atau periode tahun. Jadi setelah dengan rumus P total dikali 1 plus I pangkat N sama dengan 12.800.000 dikali 1 dalam kurung 1 plus 12% pangkat 5 dengan kemudian sama dengan 12.800.000 dikali 1,12 pangkat 5 didapatkan hasil 22.557.973 rupiah, 73,5 rupiah. Jadi diagram cash flow-nya seperti ini. Di awal kita pinjaman sebesar 12, di awal tahun pertama pinjaman sebesar 12 juta, di tahun ketiga menambahkan pinjaman sebesar 400.000 dan pada tahun kelima pengembaliannya jadinya sebesar 22.557.973,5 rupiah. Seperti yang saya katakan tadi, jadi yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima yaitu sebesar 22.557.973,5 rupiah. Nah, berikut adalah soal yang ketiga, yaitu seseorang menginvestasikan sejumlah uang di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah investasinya sebesar 1,5 atau 1,5 kali investasi pertama jika tingkat suku bunga 10% per tahun dan dikehendaki agar nilai investasinya menjadi 20 juta di akhir tahun kelima. Berapa besar investasi yang dilakukan di awal tahun pertama dan di awal tahun ketiga. Jadi yang pertama langkahnya seperti pada soal-soal sebelumnya, yaitu kita akan menggambar diagram cash flow. Di sini ada garis horizontal, ada beberapa titik mewakili tahun. Yang pertama yaitu nilai P1-nya yang kita cari mengarah ke bawah karena dia menginvestasikan, jadi dia mengeluarkan uang, jadi nilainya minus, jadi mengarah ke bawah. Dan pada tahun ketiga dia juga menginvestasikan atau dengan mengeluarkan uang, jadi nilainya minus dan arah tanda panahnya ke bawah. Dan pada tahun kelima dia menerima hasil investasinya atau future value-nya sebesar 20 juta dan tanda panahnya mengarah atas, nilainya dalam artian nilainya positif, dia menerima uang. Nah, di sini tingkat suku bunganya 10% dan jumlah tahunnya adalah 5 tahun, periode tahun. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggunakan rumus seperti ini, yaitu F sama dengan F1 plus F2, future value-nya 20 juta sama dengan kita pakai simbol X karena kita belum mengetahui nilainya. Jadinya rumusnya seperti ini, 20 juta sama dengan X dikali F per P, 10%, 5 tahun ditambah 1,5 di X dikalikan dalam kurung F per P, 10%, 3 tahun untuk sama dengan
20 juta sama dengan X dikali 1. Ini kita dapatkan dari tabel suku bunga. Jadi nilainya sudah ada pada tabel suku bunga. Jadi nilainya adalah 1,6105 plus 1,5 dikalikan 1,331. Ini nilainya ini kita dapatkan dari tabel suku bunga. Berikutnya adalah 20 juta sama dengan 3,607 X. Ini merupakan hasil dari penjumlahan yang di atas ini. Kemudian kita pindahkan nilai X-nya ke kiri, sehingga didapat seperti ini dengan 20 juta dibagi 3,607, sehingga nilai X didapatkan adalah 5.444.774,05 rupiah. Jadi nilai P1-nya adalah senilai X ini kita masukkan, jadinya modal investasi awal pertamanya adalah senilai 5.544.774,0 rupiah, dan nilai investasi di tahun ketiga di tahun ketiga menginvestasikan sebesar 1,5 kali dari nilai investasi tahun pertama. Jadi nilai P2-nya didapat 5.544.774 rupiah. 74. Maaf, saya ulangi, 5.544.774,05 rupiah dikalikan 1,5, maka didapatkan hasil P2-nya adalah 8.317.161,076 rupiah. Jadi investasi di awal tahun pertama sebesar 5.544.774,05 rupiah, dan di investasi di awal tahun ketiga sebesar 8.317.161,075 rupiah. Demikianlah presentasi tugas kedua saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dari penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.